Yang perang ada nggak turunan dia? Nggak ada. Coba urut dari Rizik Syihab, bapaknya, sampai Ubed. Ada nggak yang mati di medan perang? Nggak ada. Ada orang kelelep aja dia itu, keluarganya, itu dibesar-besarkan sebagai asyahid. Kata Kang Mas Bahrul, kualat sama PWI gitu. TV Al-Wahab Hot Inspiration. Mondok misalnya dia ngajar ngaji di kampung kita kan, di masjid, pakai sepeda aja dulu. Karena itu pilihan. Makanya itu kiai-kiai kita di PBNU itu, kenapa itu sekarang urusan duit kecil aja segitu tuh ribut? Karena nggak pernah mikirin duit tadinya. Ngurusnya jahatnya nggak bisa. Kalau yang lain itu yang diem-diem aja tuh, yang bukan kiai, bukan santri, nggak ribut-ribut dia. Udah biasa, udah biasa ngakalin duit. Kalau kiai-kiai kita itu kaget melihat duit gede itu. Akhirnya ribut gitu. Akhirnya ribut, nggak bisa ngurusnya. Jadi bukan karena dia ingin jahat korupsi, bukan. Nggak ngerti caranya ngurus duit itu dia. Gaya-gaya nipu segala nggak bisa, karena nggak diajarin nipu waktu mondoknya. Nah kalau yang pengusaha biasa itu tenang-tenang aja itu, ribuan triliun, korupsi sekian triliun, biasa-biasa aja. Teman dengan temennya yang sama-sama jahat nggak pernah ngomong. Ini baru beberapa ribu aja udah ngobrol. Akhirnya ketahuan, walaupun kecil gitu. Orang kelihatannya juga orang warai-warai semua. Jadi PBNU itu orang waro-waro. Kelihatannya aja begitu-begitu. Orang waro semuanya itu. Cuma kenapa sekarang ribut? Karena nggak biasa ngakal, nggak diajarin nipu, nggak diajarin korupsi. Tiba-tiba dikasih duit banyak. Kaget berarti. Kaget dia. Bingung. Akhirnya. Padahal sudah ada warning dari mendiang mantan Presiden Soeharto. Ojo kagetan dan ojo gumunan. Nah, kalau orang kayak kagetan. grupnya Pak Harto segala udah biasa. Santai ngadepin duit banyak. Korupsi nggak ada yang ketahuan kan? Karena udah biasa. Guru-guru kita itu orang-orang yang biasa megang hikam, Fatul Qorib, Fatul Mu'in, kasih duit banyak. Bingung dia. Kaget. Belum orang-orang yang banyak itu di belakang, yang pengen memanfaatkan mereka. Ya, akhirnya ya begitu sekarang. Pesalah-salah. Ya kalau kita ngelihatnya, kata Kang Mas Bahrul, kualat sama PWI gitu. Iya. Kalau masalah duit itu, wallahualam. Yang jelas kualatnya itu. Lah orang bukan cucu Nabi, diakui cucu Nabi. Kualat cucu dia. Iya itu oke. Oke, Pak Nun Sewu. Jujur kami kesini, saya pribadi langsung terharu ya, gitu, sampai di pintu gerbang itu terharu. Terus saya keliling tadi, saya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Ini untuk wilayah pesantrennya sampai mana gitu? Ini di sini ada, di seberang sana, belah sana ada, di sana menantu, 300 meter. Di belah sana lagi dibangun juga. Sudah ada perguruan tingginya belum? Belum ada. Kita masih fokus. Itu maksudnya kami terharunya gini. Mohon maaf ya, bukan lagi mendiskreditkan. Begitu kami masuk kok kecil. Iya. Kecil. Tapi akhirnya saya punya kesimpulan, dari tempat sekecil ini muncul sebuah tesis yang sangat luar biasa, mengguncang dunia. Mungkin itu karena inilah sehingga pengurus-pengurus PBNU, Rois Am,
Tanfidiyah sampai pesantren-pesantren besar sampai hari ini belum 100% mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani karena menganggapnya orang masih anak-anak, pesantrennya masih kecil. Mereka sudah merasa besar kayak barangkali kayak gitu. Kami seperti itu punya kesimpulan saya bukan pribadi, begitu mereka itu. Karena memang nggak kepikir. nggak begitu. Karena apa? Otak itu bukan dari pesantren saja. Iya. Kenapa orang kampung-kampung itu pinter dagang? Karena dari otaknya cerdas. Ya orang PW ini kan cerdas semua. Amin. Walaupun ada yang nggak mondok, ada yang nggak sekolah, tapi kan gennya itu gen orang-orang cerdas. Jadi DNA itu nggak bisa dibohongi. Orang nggak sekolah, orang nggak mondok bisa. Tapi pinter dia dalam berdagang, dalam bertani, cara taktiknya itu pinter. Karena otak mah gen. Iya. Nah, gennya PW itu gen orang cerdas-cerdas. Dia baru ngedengerin aja udah paham. Oh bener ini. Palsu itu Balawi tuh. Nah, Nah kalau yang sudah dengar tapi nggak paham-paham itu gennya gen apa? mungkin gennya ini ada masalah. Kelihatannya. Nah kalau orang yang mondok itu kan belajar bisa ngaji. Lah itu standar manusia itu kalau belajar bisa semua. Tapi kalau kecerdasan itu beda. Ya. Cerdasan itu beda. Jadi itu wahbah minallah. Makanya gen itu, walaupun kita ini anti mengunggulkan nasab, kan kalau Balawi ngunggulin nasab, bahwa orang yang bernasab dari suatu nasab tertentu, misalnya nasabnya Nabi, lebih mulia indallah daripada 70 kiai. Yang bodohnya saja dari mereka lebih mulia daripada 70 yang alim. Tidak ada itu ajaran Islam yang semacam itu. Nah, mereka ngomong ada Ibnu Hajar, bohong. Ibnu Hajar tidak pernah bicara itu. Ada mereknya Ibnu Hajar dalam kitab Al-Manhaj Sawi. Itu kutipan palsu. Jadi ada orang yang namanya Zain bin Sumed ngarang sebuah kitab Manhaj Sawi, dia ini orang Balawi. Ngomong bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu, bohong. Saya cari di dalam kitab Ibnu Hajar itu tidak ada semacam itu. Kemudian dia ngomong lagi, ada seorang ulama besar pensarah kitab-kitab hadis namanya Imam As-Sindi mengatakan bahwa satu syarif itu yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim. Imam As-Sindi itu kitabnya banyak, kita cari kitabnya itu nggak ada itu pendapat yang mengatakan orang yang dari keturunan Nabi yang asli lah, bukan dia. Yang asli nih mas, yang turunan Raja Yordan, turunan daripada Syarif Aunur Rafiq di Mekah, yang turunan Al-Abdali Al-Muhanna dari Toba-Toba yang ada di Yaman. Itu di Yaman tuh syarif aslinya namanya Toba-Toba. Kalau Balawi ini kan adanya di Hadramaut, di kampung namanya Tarim. Tarim itu kabupaten tapi jumlah penduduknya 50.000. Fluktuatif, paling banyak itu 100 ribuan. Kalau ada bencana mati murun. Nah kalau di sini kecamatan aja Kresek ini 50.000. Di sana kabupaten 50.000 juga. Dari jumlah penduduk aja lebih mulia kita. Dari pohon-pohonan, tandur-tanduran, jangan-janganan, buah-buahan, kayak mana barokah mana? Kayak kita. Lalu mereka sombong tuh ngapain? Bohong doang sombongnya. Jadi mengandalkan sesuatu yang tidak ada. Jadi dia mengandalkan sombong dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kalau kita mau sombong wajar, orang Jawa, orang Tegal mau sombong. Tanahnya subur. Kali banyak airnya. Banyak ikannya lagi. Ikan banyak. Pabrik ada. Indomaret ada. Di Tarim nggak ada Indomaret. Yang mau disombongin apa lu? Sombong-sombong sama gua orang Tegal. Segala-gala ada orang Tegal. Turunan mulia.
Raja-raja Tegal tuh, kerajaan apa dulu itu, Kang Barul? Amangkurat, Sunan Amangkurat. Bukan, di Tegal itu ada kerajaan Tegal, Batang, Pekalongan. Itu dulu ada kerajaan besar, Ratu Sima. Ratu Sima, ya benar. Lupa saya. Kerajaan Ratu Sima. Itu Ratu Sima itu raja yang adil. Tidak ada pada masa itu orang naruh kuda diambil orang. Saking adilnya itu, kalau anaknya mencuri Ratu Sima, itu dipotong tangannya sama dia. Itu orang Tegal, kerajaan besar. Orang Tegal mau sombong, wajar. Ya. Turunan orang-orang besar. Balawi mau sombong, sombong ngapa? Turunan bukan turunan siapa-siapa. Kalau Al-Qatiri aja, itu orang Arab namanya Al-Qatiri. Mau sombong di Indonesia, wajar, turunan raja. Ada Al-Yafi'i itu. Marga-marga Yafi'i di Arab itu pindah ke Indonesia itu dari Yaman. Mau sombong di Indonesia, wajar, turunan raja. Balawi sombong, nggak ada turunan raja itu dia. Ya. Saya baca di dalam kitab-kitab tidak ada turunan raja. Yang perang ada nggak turunan dia? Nggak ada. Coba urut dari Rizik Syihab, bapaknya, sampai Ubed. Ada nggak yang mati di medan perang? Nggak ada. Ada orang kelelep aja dia itu, keluarganya, itu dibesar-besarkan sebagai asyahid. Ada satu yang kelelep, banjir, mati. Itulah yang berpangkat asyahid dari mereka, orang kelelep aja. Walaupun memang orang kelelep kan syahid. Syahid. Ya. Tetapi syahidnya syahid Bukan syahid perang. akhirat saja. Nanti syahidnya di akhirat. Kalau di dunia mah bukan membela agama, bukan membela negara. Tapi kalau orang Tegal, dari zaman dulu kalau mau perang itu Mataram, harus ke Tegal. Kalau nggak ke Tegal dia nggak bisa makan. Perang dengan VOC itu, Lewat yang ngasih makan siapa? Orang Tegal. Ya. Ininya ada di Tegal nih, Mataram itu. Lumbung padi, lumbung makanan. Baik yang berasal dari Tegal sendiri maupun dikirim dari seluruh Pulau Jawa. Tapi makanannya itu semuanya harus ada di Tegal. Tempat yang aman, jauh dari Jakarta, tetapi juga tidak terlalu jauh dibandingkan dari Mataram ke Jakarta. Makanya peperangan itu, Mataram dengan Jakarta walaupun akhirnya kalah juga. Nah itu tetapi semangat perjuangannya menyala kepada orang-orang Tegal. Makanya orang Tegal, Brebes itu langsung nerima PWI kan. Gennya gen para pejuang, para pahlawan dari masa lalunya. Bahkan dari Demak itu yang ke Banten. Kenapa di Banten banyak orang bahasa Jawa? Itu aslinya orang Banyumas, Tegal, apa Brebes, Cirebon, Indramayu. Ini kayaknya ngomongnya Jawa ki. Yai, ini kayaknya ngomongnya Jawa ki. Iya. Iya pada baik. Pendatang berarti ya. Cuma pendatang yang asimilasi, Kang Barul. Ya, ya. Jadi dulunya asimilasi dengan orang sini. Makanya bahasanya Jawa tapi lidahnya Sunda. Jadi lidah Sunda ngomong Jawa. Karena orang sini kan cuma laki-lakinya. Kawin sama orang sini. Ya anaknya ngomong ikut bapaknya tapi lidahnya ya ada lidah ibunya. Lidah kakeknya yang orang Sunda. Jadi bahasa Jawanya agak beda. Dibawa ke Cirebon masih paham orang Cirebon. Dibawa ke Brebes, Tegal masih paham. Tapi kalau ke Wonogiri nggak paham mereka. Orang Solo, saya ngomong Jawa nggak paham sama sekali. Tapi kalau orang dari Brebes, Tegal itu masih paham saya ngomong Jawa. Saya ngomong Jawa ceramah itu paham tuh orang-orang. Tapi waktu di Klaten, orang tuh diem aja nggak ngerti kata saya ini bahasa saya. Karena udah jauh bedanya itu. Antara adon o barangkali. Bukan Lokat. mufradatnya. Oh, mufradat. Iya.